Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita boleh ada sebagai anak-anaknya. Kita sampai pada saat ini, itu semua berkat kasih anugerah dari Tuhan. Meskipun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun saya tidak percaya seluruh jemaat boleh dalam keadaan kuat dan sehat. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Mengucap syukur juga ada waktu dan kesempatan yang Tuhan menyatakan di tengah-tengah kita pada saat ini untuk kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan meskipun masih di rumah kita masing-masing. Sebelum kita masuk dalam ibadah penyembahan kita pada saat ini, saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengambil waktu sejenak bersaat teduh. Dimulai. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita doa foto bersama yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce MTH. Namun sebelum itu saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengangkat satu pujian dari Kidung Pujian nomor 23, Allah Sumber Kuatku. Kidung Pujian nomor 23, Allah Sumber Kuatku. Dan kita pakai tangan kita untuk tepuk tangan puji memuliakan nama Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan namun yang pasti
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita di dalam doa. Pertolongan kita di dalam ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini, dari awal sampai kepada selesainya, biarlah jadi seturut dengan pimpinan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibaik, namun sebelumnya itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk sama-sama kita menaikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 110, Hanya Yesus. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 110, Hanya Yesus. Kita menyanyikan dari ayat 1 dan 2. Warta kita hanya Dia, Dia selalu kita tinggikan, kita akan nampak hanya Dia. Hanya Yesus, selamanya Yesus, hanya Yesus hidup kita. Juru selamat, pengurus tabib, Dialah Raja termulia. Hanya Yesus juru selamat, segala dosa diangkutnya. Dia telah berikan kebenaran kita, setiap hari dikuatkannya. Hanya Yesus, selamanya Yesus, hanya Yesus hidup kita. Juru selamat, pengurus tabib, Dialah Raja termulia. Baik jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibaik. Untuk itu saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce MTH, namun sebelumnya itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk kita sama-sama menaikkan pujian dari Kidung Pujian nomor 160, Hanya Sejauh Doa. Kidung Pujian nomor 160, Hanya Sejauh Doa.
pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai dirimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, doa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Pada hambanya dipersilahkan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa yang selalu memelihara kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami buatan tangannya. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini, bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa kasih setiamu di dalam kehidupan kami tak pernah berkesudahan, sehingga kami ada sebagaimana adanya sampai pada saat ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan persekutuan kami Gereja Kibait Batubara Angkatan Laut. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya terus memberkati kami, sehingga kami semua Tuhan tetap bergandengan tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, melayani pelayanan pekerjaan-Mu Bapa di sorga. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan pada saat ini, mendoakan akan jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya terus memberkati, menguatkan iman mereka, supaya mereka Tuhan dalam menjalani masa tua, mereka tetap beriman kepada Tuhan, teguh percaya kepada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka, walaupun secara fisik mereka sudah lemah, tetapi mereka tetap kuat beriman kepada Tuhan. Demikian kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan tubuh lemah oleh karena penyakit. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kiranya jamah mereka, ulurkan tangan kasih-Mu, pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Allah sendiri. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang sementara menuntut ilmu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga, berikan kemampuan daripada Tuhan sendiri, sehingga mereka Tuhan dapat boleh menuntut ilmu dengan baik. Mereka boleh meraih apa yang menjadi harapan-harapan mereka ke depan. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepada Tuhan untuk pelayanan pekerjaan-Mu yang akan kami laksanakan. Kami serahkan kepadamu Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan menyertai kami. Berikan kami kemampuan sehingga boleh melaksanakan pelayanan-Mu ke depan dalam tuntunan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa kepadamu untuk perayaan Natal yang akan dilaksanakan di dalam tahun 2021 ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya memberkati panitia yang ada Tuhan, kiranya berikan kemampuan sehingga boleh melaksanakan tugasnya dengan pertolongan daripada Allah sendiri. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar kota Makassar, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, kiranya memberikan kemampuan sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan mereka boleh merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air. Berikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka boleh memerintah dengan penuh kebijaksanaan daripada Tuhan sendiri. Biarlah negara kami Tuhan tetap aman, damai, sejahtera. Kami sebagai anak-anak Tuhan tetap leluasa dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Kami juga berdoa kepadamu untuk sekolah-sekolah teologi yang ada. Tuhan kiranya memberkati, sehingga melalui sekolah ini Tuhan dapat memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan yang Engkau akan pakai khusus di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Kelanjutan ibadah kami saat ini kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita sama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Roslina Marce MTH. Namun sebelumnya itu saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian kita dari Kidung Pujian nomor 352. Kidung Pujian nomor 352. Roh Kudus Kau hadir di sini. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan pertolongan-Mu yang akan menyertai kami, Tuhan yang akan mengurapi kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama boleh sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang Engkau pakai saat ini menjadi saluran berkat melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada saat ini. Yang pertama saya ambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 dan Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Filipi pasal 4 ayat 13 dan Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Efesus 6 ayat 10, akhirnya
hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini, kita akan bersama-sama belajar di bawah satu tema renungan kita, yaitu kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah sering kali mendengar tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang pernah mengalami penderitaan yang luar biasa. Seperti di antaranya seorang Ayub yang kehilangan segalanya dan dirinya sendiri terkena penyakit yang sangat parah. Demikian juga Stefanus yang mati syahid, ia dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi dikatakan bahwa ia masih sempat memberikan atau melepaskan pengampunan dengan berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Demikian pun tokoh selanjutnya di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus yang keluar masuk penjara. Ia disiksa, ia difitnah, ia disiksa dengan melampaui batas, ia mengalami kelaparan, ia mengalami rasa dahaga, kerap kali berada dalam basa alam, bahkan nyaris menghadapi maut karena memberitakan Injil. Jemaat kekasih Tuhan, pernahkah kita berpikir mengapa mereka begitu kuat di dalam menghadapi semuanya itu? Bahkan kalau kita melihat firman Tuhan, dikatakan bahwa mereka tidak pernah menyangkal Tuhan sampai mereka mati. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasan manusia adalah kekuatan. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab adalah manusia biasa. Mereka memiliki keterbatasan, namun di saat menghadapi masalah, mereka dikatakan bahwa tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak pernah menyangkal Tuhan. Justru mereka sungguh-sungguh semakin setia kepada Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan bahwa dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Jadi, Rasul Paulus di sini, ia mempunyai kekuatan untuk menghadapi siksaan, fitnahan. Itu semua karena ia mempunyai kekuatan daripada Tuhan. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, semua umat manusia yang ada pada saat ini diperhadapkan dengan penyakit COVID-19. Dan kita semua mengalami dampak dari COVID-19 ini yang bisa saja membuat kita bimbang, bisa saja membuat kita bisa ragu, putus asa, takut, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Seperti dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 yang sudah kita baca tadi, yang mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena itu, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan? Apakah dalam pergumulan menghadapi COVID ini kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Atau apakah kita sudah bimbang? Apakah kita sudah ragu? Kalau kita membaca Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan di sini menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para murid-Nya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan murid-murid-Nya adalah ranting-rantingnya. Dan sebagai pokok anggur
Yesus adalah sumber kekuatan bagi para murid yang adalah ranting-ranting. Kita sebagai ranting-ranting, kita harus tetap melekat kuat kepada Yesus Kristus supaya kita bisa memperoleh kekuatan di dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi yang ada. Sebagai pengikut Kristus, kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan, terutama dari dampak COVID yang kita hadapi saat ini, kekuatan kita hanya datangnya dari Yesus Kristus. Ranting-ranting hanya mendapat kekuatan untuk hidup dari pokok anggur. Demikian juga kita hanya mendapat kekuatan dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mengerti dan peduli pada segala hal yang kita hadapi. Dia turut merasakan apa yang sedang kita rasakan. Bahkan Allah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Apa yang akan kita alami ke depan, Tuhan sudah mengetahuinya. Bila kita mempercayakan diri kita kepadanya, maka kekuatan yang daripada Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi kuat dan tidak akan mudah dipatahkan oleh tekanan hidup. Jadi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan. Libatkan Dia dalam setiap pergumulan kita melalui doa-doa kita kepadanya. Marilah kita bersandar penuh pada kekuatan-Nya dan percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang kehidupan kita. Amin. Kita sama-sama telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta. Kiranya apa yang telah kita dengarkan bersama boleh mengambil bagian dalam kehidupan kita, dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Dan kepada Ibu Pendeta diucapkan banyak terima kasih. Kiranya terus diberkati dalam kehidupan rumah tangga, amat lebih dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya yang Tuhan telah percayakan. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan korban syukur kita yang akan kita jalankan di rumah kita masing-masing. Menyambut persembahan kita, saya mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama kita menyanyikan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234. Itu berkatmu, kita nyanyikan dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, itu berkatmu. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, datang kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kepada hamba-Nya dipersilahkan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, kami persembahkan kepadamu pada saat ini. Tuhan telah menyertai kami dalam sepanjang ibadah kami hingga pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami telah membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan boleh layak dipakai di dalam pelayanan pekerjaan. Berkati kami semua dalam usaha dan pekerjaan kami, sehingga melalui semuanya itu Tuhan, kami tetap merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce MTH. Namun sebelumnya itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian dari Kidung Pujian nomor 336, Peganglah Tangan Roh Kudus. Kidung Pujian nomor 336, Peganglah Tangan Roh Kudus. Roh Kudus
Silahkan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengerahkan seluruh hidup kita kepada Allah dan kita menerima berkat daripadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan oleh pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus yang memberkati hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan bersalam sehat di rumah kita masing-masing. Untuk itu saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian dari Hidup Pujian nomor 437. Tuhan menetapkan langkah orang. Hidup Pujian nomor 437. Tuhan menetapkan langkah orang. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.